Halo, selamat malam semua. Puji Tuhan, bersyukur dapat berjumpa lagi di Sabda Youth melalui Instagram Live Sabda Resources. Nah, sembari menunggu rekan-rekan yang lain, aku infokan terlebih dahulu nih, atau aku memperkenalkan diri dulu deh. Aku Ray, aku yang akan jadi host malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang baru berjumpa, baru pertama kali join mungkin di acara Sabda Youth ini, aku informasikan bahwa Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng seputar kehidupan anak Kristen yang Alkitabiah. Karena visi Sabda Youth sendiri adalah mempersiapkan generasi muda Kristen untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, menarik itu. Nah, malam hari ini tentunya aku nggak sendirian. Kalau aku sendirian, sepi rasanya. Akan ada beberapa teman-temanku yang akan menemani diriku juga di sini untuk ngobrol bareng terkait tema kita malam hari ini, yaitu True Healing. Seperti apa nanti obrolannya, tunggu sampai tuntas, ikuti obrolannya, dan jangan lupa turut berkomentar. Oke, rekan yang pertama akan aku lebih muda. Kak Evi yang akan menemani kita malam hari ini dan beberapa episode sebelumnya juga sudah menemani kita nih, dan juga ada beberapa rekan yang akan aku invite terlebih dahulu. Nah, selamat malam Ibu Evi, Kak Evi. Halo Rey, selamat malam. Selamat malam Oh, gitu. teman-teman. Halo, sehat-sehat Halo, Ibu? selamat Sehat, malam. puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana persiapannya malam hari ini? Persiapannya, ya Oh, kiranya malam ini kita bisa belajar bareng-bareng ya, buat teman-teman yang di rumah juga. iya, betul sekali. Oke, selamat malam Kak Vena yang sudah bergabung. Halo Kak Hai, Vena. Oke, selamat biasa malam. biasa aku panggil Kak Vena nih Mbak Vena ya. Jadi eh, mohon dimengerti. Oke, sehat-sehat Mbak Ven. Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, sudah healing hari ini, minggu ini. Sudah healing dan tidak hilang. Amin. Oke, nah rekan selanjutnya ada yang paling muda di antara kita, di antara kami semua ini, yaitu Nodas. Halo Nodas, Halo, selamat malam. selamat malam. Sehat Nodas? Puji Tuhan, sehat. Mantap. Oke, nah kita langsung saja. Mungkin kita akan ngobrol terlebih dahulu untuk bagian yang pertama. Tapi sebelum ngobrol, sebelumnya jauh lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Minta Nodas boleh berdoa. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau telah memberkati satu hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan berkat yang luar biasa bagi kami dan Engkau dapat mengumpulkan kami di IG Live ini ya Tuhan untuk bincang-bincang tentang sabda, tentang healing ya Tuhan, true healing yang akan kami bincangkan pada malam hari ini. Berkati supaya live pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kau berkati jaringan, kau berkati device dari masing-masing narasumber ya Tuhan, berikan kelancaran agar dapat memberikan pengetahuan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami berdoa terhadap-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman yang baru pertama kali hadir atau yang sudah hadir malam hari ini boleh juga turut memberikan komentarnya nanti ketika di tengah obrolan. Mungkin ada tanggapan, bahkan ada pertanyaan pun silahkan ketikkan di kolom komentar. Nanti kami akan bacakan kalau pertanyaan ya akan kami diskusikan bersama-sama seperti itu. Jangan malu-malu untuk berkomentar dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya makin banyak juga yang hadir bersama dengan kita untuk join dalam obrolan kita malam hari ini. Oke, thank you. Nah, kita langsung mulai saja nih teman-teman yang menemaniku malam hari ini. Berbicara tentang healing nih, akhir-akhir ini sepertinya wajah-wajah suntuk, wajah-wajah capek yang butuh healing. Apakah ada agenda healing nih teman-teman atau teman-temannya dari kakak-kakak semua itu ada yang ngajak healing dalam minggu ini atau bahkan justru kalian sendiri yang sebagai inisiator healing? Ya, kalau aku sendiri sih minggu ini mau diajak teman sih main. Katanya mau main ke itu sih Umbul atau apa ya, mata air di alam gitulah ya, yang ada di Klaten ya. Tapi biasanya kebanyakan teman-teman ngajak itu biasanya wacana sih.
Ya, jadi Klasik. menurutku healingnya kurang apa ya? Kurang terrealisasikan. Gitu ya. Gak jadi healing dong. Ya biasanya matanya Bu. Oke, aku ya, Rey ya. Kalau aku sih sendiri kalau soal rencana healing itu jarang ngerencanain gitu ya. Biasanya sih sering banget diajak sama teman-teman gitu. Soalnya mereka bilang katanya aku tuh kurang healing. Kenapa katanya kurang healing? Soalnya kalau pas liburan gitu ya, seringnya tuh malah pilih di rumah aja. Mumpung libur ya, biasanya aku pikir kalau mumpung libur ya aku istirahatin aja banyak di rumah gitu ya. Biasalah orang rumahan gitu ya. Soalnya kalau jalan-jalan, aku sendiri kalau jalan-jalan tuh bawaannya malah capek. Terus kadang juga pening, soalnya apa? Uangnya habis banyak. Iya. Oke, Kayak aku tapi ya. ya. Oke, lanjut, Mbak Vin. eh Kalau aku pribadi healingnya lebih ke tidur aja. Hemat, gak ngabisin duit. Itu paling nikmat sih, healing yang paling nikmat. Jadi, Ya. tapi memang healing orang-orang kan berbeda ya kan? Ya. Ya. Tapi kalau dengar rencana dari teman-teman ini, sepertinya healingnya lebih ke apa ya, refreshing ya, atau bahkan justru malah tamasya, bukannya healing gitu. Tapi kalau aku mau lihat definisi healing sendiri tuh, kalau dari bahasanya kan healing berarti penyembuhan gitu. Berarti ada sesuatu yang disembuhkan, ada mungkin sakit atau luka atau apapun itu, barulah disebut healing. Tapi kalau liburan nih, kayaknya sih nggak tahu bisa disebut healing nggak? Iya sih, ya Ray memang yang aku sering baca di medsos gitu ya, atau aku suka lihat-lihat acara-acara gitu ya, iklan-iklan gitu ya. Kadang-kadang itu sering banget yuk healing ya gitu ya. Nah, tapi memang kata healingnya jadi kayak berubah makna gitu ya. Ternyata nggak seperti yang aku kira. Mungkin teman-teman kira juga banyak yang artiin memang itu tadi ya, seperti yang kita omongin tadi ya. Jalan-jalan, liburan, lalu sesuatu yang kita lakukan dengan senang, perawatan diri, meninggalkan rutinitas biar fresh katanya gitu. Tapi aku jadi bisa menyimpulkan nih ya, Ray ya, bahwa yang dimaksud anak-anak sekarang emang kayak gitu tuh, dan sekarang semakin kabur itu maknanya gitu ya, dan benar-benar jauh banget dari arti yang sesungguhnya. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya boleh-boleh aja kita pakai kata healing, tapi menurutku tadi Ray udah sempat sebut ya, healing itu sendiri punya arti yang lebih serius karena memang artinya adalah tentang sembuh. Berarti yang harus disembuhkan itu berarti apa? Penyakit, sakit, itu ada sesuatu yang nggak beres di dalam diri kita gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cuma refreshing fisik dan emosi ya, tapi harus kita cari tahu dulu, soalnya penyebab masalah kita capek, masalah kita stres gitu ya, itu kan macam-macam, dan nggak semua masalah tuh bisa hilang hanya dengan pergi-pergi aja gitu ya. Bener nggak nih teman-teman? Ya, Iya. setuju sama Kak Evi yang sampaikan. Seingatku sendiri di Alkitab kan banyak berbicara tentang healing, ya kan? Healing sendiri kan ada beberapa elemen tuh, ya kayak healing yang secara fisik, Tuhan nyembuhin secara fisik, tapi Tuhan sebenarnya tuh juga peduli secara jiwa. Kalau digali lebih dalam lagi, banyak Tuhan itu peduli juga dari dalam, bukan hanya kesembuhan yang terlihat, kayak yang sakit disembuhkan secara fisik seperti itu. Jadi kalau digali lebih dalam lagi itu sebenarnya kata healing itu lebih bermakna gitu. Banyak contohnya ketika di Alkitab banyak kasih contoh ketika Abraham dalam ketakutan kayak gitu, itu kan sebenarnya secara healing yang dari dalam kan, seperti itu. Jadi healing kan kita itu manusia ada tubuh, jiwa, roh. Roh itu adalah elemen yang paling dalam. Makanya kalau Tuhan nggak peduli tentang healing, ya itu. Tuhan tuh peduli banget tentang healing yang dari dalam. Gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Ya, udah silakan duluan. Ya, kalau menurutku sih benar sih kata Kak Vena. Ya, healing itu kan bukan hanya sekedar refreshing ya. Jadi healing itu kalau dalam arti di kamus ya, healing itu artinya adalah menyembuhkan ya. Sama kayak di game Mobile Legends itu ya. Salah satu hero-nya itu punya
punya skill yang namanya healing for everyone itu dari Rafaela ya. Itu sih buat nyembuhin biasanya buat ngasih HP lagi buat penuh lagi itu sih. Karena menurutku sendiri tuh healing itu penyembuhan dari sakitnya. Sakitnya itu tergantung dari penyebabnya. Sakitnya itu apa aja. Bisa sakit rohani, jasmani, atau apapun. Oke, nah menarik. Tapi nggak tahu seberapa banyak yang relate dengan Mobile Legends nih. Kalau aku nggak Tahu relate. lu. Aku cuma tahu gamenya tapi nggak relate detail-detailnya. Tapi menarik yang disampaikan teman-teman tadi ya, bahwa healing memang bukan sebatas refreshing, bukan sebatas jalan-jalan. Karena kalau hanya sebatas jalan-jalan tuh kayak bukan healing yang palsu. Makanya kita bahas angkat topik ini true healing yang asli, yang benar-benar healing gitu. Karena kalau refreshing, jalan-jalan itu biasanya cuma pengalian isu ibaratnya gitu ya. Karena kita pulang-pulang dari healing tuh ya beban tetap ada. Mungkin sepintas kalau kita mungkin jalan ke mall, bahkan kalau anak sekarang kan gitu, ke mall aja udah healing, yuk kemana, ke mall gitu, ke mall healing. Ya anak-anak seperti itu kan biasanya mengalami beban atau apapun lah, rasa capek sebentar, sepintas, sementara itu ya berlalu. Tapi ketika pulang dari tempat yang sudah dituju, mall, pantai dan segala macamnya, itu ya bebannya tetap ada gitu. Jadi healing tidak bisa dipandang sebuah hal yang remeh, yang sebatas kecil, yang sebatas refreshing, tetapi healing harus dipandang jauh lebih dalam seperti yang Mbak Vena bilang tadi, bahwa harus ada dilihat penyebabnya dulu, apakah penyebabnya rohani atau itu healingnya yang bersifat jasmani ya, tubuh jiwa roh itu. Kalau ke ya, sakitnya tubuh kan healingnya ya ke dokter lah, ke rumah sakit. Masa jalan-jalan. Itu sih. Ray, ya. Ray, tapi kita juga nggak bisa bilang kalau liburan atau pergi piknik gitu-gitu tuh juga itu tuh bukan healing gitu ya. Itu sebenarnya memang membantu ya. Itu sebagai kalau dibilang itu terapi komplementer, terapi yang memperlengkapi proses healing gitu ya. Tapi itu bukan healing itu sendiri gitu ya. Jadi bisa mendukung proses healingnya. Tapi ya itu lagi kita harus cari sampai ke akar-akarnya. Ini kalau tadi kan healing itu bicara tentang sakit ya. Dicari nih kalau orang ke dokter kayak tadi Ray bilang ya, akarnya lalu bisa baru cari obatnya. Piknik itu terapi yang membantu, bisa menolong gitu, tapi bukan yang utama. Itu. Tapi boleh aja ya. Gitu. Menarik nih. Gimana menurut teman-teman, apa itu healing? Teman-temannya Oke, Mbak Vina, bisa silakan. kali ya, Ray, teman-teman. Iya, betul. boleh bertanya. Bisa sih. Ya. Aku setuju sih sama Kak Evi bilang piknik itu perlu, piknik itu memang perlu teman-teman. Karena tapi piknik itu juga kadang tuh piknik tuh hanya menjadi aktivitas atau stres sementara gitu. Jadi kalau memang benar-benar mau true healing, ya satu-satunya itu nggak ada yang lain. Kalau secara spiritual ya datang ke Tuhan. Itu true healing, terus sadari di mana dark spot kita, kelemahan kita, seperti itu. Ya tadi Kak Vena ngomong, aku jadi teringat sama salah satu yang pernah dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus ya. Dia mengingatkan karena tadi bicara tentang true healing, Kak Vena juga sudah membahas cari akarnya gitu ya. Jadi memang beliau mengingatkan bahwa jiwa kita juga akan terus gelisah kalau kita tidak mendapatkan peristirahatan yang sejati gitu ya. Jadi ya memang selain kita tidak kembali kepada Tuhan ya sebagai tempat sumber healing kita, yang nggak akan ada hal atau benda aktivitas apapun yang bisa memberikan peristirahatan sejati di dalam hidup ini gitu. Jadi kalau cuma liburan doang nggak akan bisa gitu ya. Iya, setuju. Oke, balik yang disampaikan tadi ya, true healing tuh balik ke Tuhan gitu. Ini yang menarik nih. Kalau bicara tentang balik ke Tuhan, jadi ingat bagaimana pelayanan Yesus ya. Yesus berkeliling menyembuhkan banyak orang, tapi yang sering sekali dicatat dalam Alkitab tuh yang ditonjolkan bukan hanya kesembuhannya, umpamanya sakit, entah sakit lumpuh, buta atau apa, tapi Yesus sering sekali ketika sebelum menyembuhkan dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Nah ini mengindikasikan menurutku ya, healing yang sesungguhnya, true healing itu adalah ketika
dosa itu diampuni gitu. Ketika dosa itu beres, ketika dosa hubungan kita dengan Allah diampuni, dipulihkan, itulah true healing. Nah, kalau bicara soal sakit yang lain itu bisa jadi cabang-cabangnya. Nah, akarnya ini adalah dosa itu. Menurutku sih itu. Ya, oke. Ya udah aja dulu. Oke, aku sih pernah baca di Alkitab ya. Kalau apa itu healing itu mungkin di Alkitab nggak ada kata healing ya, tapi ada kata penyembuhan di situ. Jadi ditegaskan kalau Yesus itu menyembuhkan banyak orang seperti yang dikatakan Kak Ari tadi. Dia berkeliling untuk menyembuhkan banyak orang. Nah, di situ aku nangkep sesuatu kalau Yesus itu mengajarkan kalau healing yang sesungguhnya itu kita menjadi menjadi satu lagi dengan Tuhan dan berdamai lagi dengan penyakit-penyakit yang kita punya. Kayak misal penyakit dari hati lah, penyakit membenci orang atau penyakit ya dan sebagainya lah, penyakit-penyakit itu yang diselamatkan kita menyembuhkannya itu. Jadi kayak memaafkan orang lain atau kita minta maaf kepada orang lain kalau kita punya salah. Itu sih. Afena gimana? Setuju. Healing itu kan penyembuhan dari dalam. Mengampuni itu kan keputusan. Sebenarnya utama sakit kita itu di era sekarang tuh kan semuanya serba cepat. Era zaman dulu juga mungkin ada, tapi mereka tidak menyadari ya kan. Sehingga orang-orang pada zaman dahulu sebenarnya sudah menyakiti anak-anaknya. Seperti sekarang mungkin merasa banyak anak yang kekurangan, maksudnya mereka salah dalam keuangan, itu kan juga termasuk bagian dari sakit secara jiwa kan. Mereka akhirnya hedon, mereka ujung-ujungnya kemana pelariannya, pinjol kayak gitu-gitu kan. Dalam pengelolaan keuangan salah, itu juga faktor dari orang tua yang terluka gitu kan. Mereka tidak menyadari. Terus dari dalam ketika mereka nggak menyadari, akhirnya banyak faktor yang mereka tidak bisa mengolah hal itu. Carinya kemana ya, ke Tuhan gitu. Oke. Ternyata healing tuh bagian yang kompleks yang tidak sepele kita pikirkan. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik dari followers kita, dari yang nonton, dari Mas Nikos ini. Saat teduh termasuk healing nggak, Kak? Gimana menurut teman-teman? Apakah saat teduh termasuk healing? Oke, Mbak Vena. Saat teduh termasuk healing karena kita itu sering bingung mau cari pertolongan ke siapa. Padahal Tuhan itu sudah ngajarin kita cari ke sumbernya. Seperti contohnya anak sulung dan bungsu. Mereka sama-sama memiliki, yang satu merasa tidak menjadi anak, yang satu merasa sudah menjadi anak, tapi ada rasa iri gitu. Padahal mereka berdua itu sama-sama memiliki akses datang kepada Bapa, karena mereka tidak menyadari kasih Bapa. Jadi untuk saat teduh itu sangat perlu supaya kita connect sama suara Bapa, apa yang ditaruhkan Bapa di dalam hidup kita. Menurut saya pribadi. Dan beberapa pandangan dari beberapa Bapak Gembala. Seperti teman-teman mungkin kalau pernah dengar khotbahnya Bapak Pastor Billy Lantang. Boleh dicoba didengar. Ya, aku sih setuju sama Kak Vena ya. Ya, saat teduh itu penting. Dan saat teduh itu juga termasuk healing. Karena di saat teduh itu kita menjadi fokus sama Tuhan dan kita menjadi intim lah, hubungan keintiman kita dibangun di situ. Jadi kita bisa merasakan apa yang Tuhan mau gitu. Dan kita juga bisa meminta petunjuk dari Tuhan apa yang sedang kita alami itu, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara menyembuhkannya. Kalau menurutku sih gitu. Oke, ya. Nyambung. Ya. Oke, silakan Bu. Ya, aku jadi ingat tadi yang Nodas bilang itu ya, kita dengan waktu teduh kita membangun hubungan dengan Tuhan, itu bisa menjadi healing juga, karena di Mazmur 62:2 dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, perasaan tenang itu ada perasaan yang menyembuhkan gitu ya. Dekat dengan Tuhan kita tenang, itu sih. Menarik, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saat teduh bagian dari healing. Menyambung hal itu, ada juga komentar dari Kak Roma yang menyampaikan bedanya healing rohani dan retreat. Apa ya, Kak?
Silakan nih teman-teman. Apakah punya pandangan bedanya healing rohani dan retreat? Oke, Mbak Vina. Retreat itu biasanya hanya momentum. Istilahnya kita sedang merasakan feel di ruangan itu. Karena puji-pujian yang dinaikkan, karena feel orang-orang sedih kan, bukan berarti nggak ada Roh Kudus ya, ada. Tapi untuk maintenance jiwa kita itu, untuk healing setiap harinya, itu butuh maintenance, yaitu datang ya saat teduh tadi salah satunya, baca Alkitab, itu kan penuntun hidup. Itu semuanya ada, asalkan kita tidak datang kepada Bapa dengan tidak curiga. Gitu. Jadi bedanya adalah yang satu momentum dan perlu dirawat jiwanya untuk healing rohani, yaitu datang kepada Bapa setiap hari. Menarik. Itu menurut. Sepakat sih, retreat. Retreat kan pasti gereja-gereja nggak setiap hari retreat ya. Nggak mungkin ada gereja yang setiap hari retreat, habis juga dananya, kasihan. Tapi healing rohani kan bisa dilakukan di rumah. Oke, Bu, silakan. Iya, tapi istilah retreat itu juga bukan kalau karena kita seringnya ikutnya retreat di kampus atau di gereja atau di mana gitu, jadi kita kesannya retreat itu acara gitu ya. Retreat itu juga bisa kita lakukan secara rohani. Salah satu cara untuk kita bisa healing secara rohani adalah dengan sengaja kita melakukan retreat. Retreat itu berarti kita menyepi, pergi ya, punya me time dengan Tuhan gitu ya. Memuji Dia, fokus menyembah Dia, fokus. Jadi menyingkirkan diri dari segala rutinitas gitu ya. Ambil satu waktu khusus dengan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan gitu ya. Hanya kita ada di hadirat Tuhan. Kalau Daud bilang lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu sih Daud sedang retreat. Gitu ya. Jadi bukan berarti kita pergi-pergi dengan teman-teman nyanyi-nyanyi, gombrang-gombrang gitu-gitu, enggak gitu ya. Ya, aku sih setuju sama Bu Evi ya. Karena menurutku retreat itu kita belum tentu bisa fokus sama Tuhan. Kita retreat itu biasanya kan seneng-seneng nyanyi-nyanyi sama teman-teman, terus dengerin firman, dengerin kayak materi-materi yang dibawakan oleh biasanya kan Pak Pendeta atau orang yang berkompeten di dalam bidangnya. Nah, kalau di healing ini sendiri kan kita tujuannya itu mau fokus sama Tuhan, mau menyelesaikan masalah, mau menyembuhkan apa yang menjadi penyakit dalam diri kita gitu. Jadi menurutku dalam hal ini retreat dan healing itu berbeda ya teman-teman. Oke, ini menarik. Ada banyak sekali tanggapan. Ya, puji Tuhan sih, bersyukur. Ini ada pertanyaan menarik dari Pak Rinding, Pak Z nih. Kalau yoga termasuk healing nggak? Gimana nih rekan-rekan? Menarik nih yoga nih. Ya, aku ya, yoga itu yang saya tahu ya, yoga yang olahraga, teman-teman saya sering yoga. Mereka olahraga, saya nggak bisa yoga soalnya. Ya, mereka olahraga gitu dengan melatih melatih otot-otot mereka, tubuh mereka dengan satu ketenangan katanya gitu ya, fokus gitu ya. Menurut saya, kalau kita sakitnya secara fisik, misalnya capek gitu ya, itu bisa menjadi salah satu penyembuhan untuk fisik kita. Itu juga healing. Olahraga itu juga healing ya. Misalnya saya lagi pusing gitu ya, biasanya dengan olahraga ringan atau dengan stretching gitu ya, itu bisa menolong juga untuk sedikit meringankan rasa sakit yang ada di tubuh kita. Itu mungkin salah satu termasuk di dalamnya juga ya yang yoga itu gitu ya. Oke. Ya silakan Mbak Mina. Ya, saya mau nambahin Kak Evi sedikit. Saya setuju banget sama statement Kak Evi tentang yoga. Saya pernah baca artikel, mungkin teman-teman kalau pernah baca buku rohaninya Andre Wommack, nah dia bilang kalau olahraga itu penting, itu secara fisik untuk maintenance tubuh kita. Jadi yoga itu tergantung dari pikiran masing-masing, boleh atau tidaknya. Kalau kalian yoga mikirin yang kotor, ya jelas tentu tidak boleh. Kalau yoganya lebih ke memfokuskan pikiran, itu udah pasti nggak apa-apa gitu. Karena itu memang menjaga tubuh secara fisik. Oke, kiranya yang menjawab. Thank you semua yang sudah membantu. Ada komentar lagi dari Kak Javan, Kak. Apakah healing rohani cukup membaca Alkitab dan berdoa saja, Kak? Atau masih ada yang lain yang harus dilakukan selain itu? Oke, Bu Evi. Bu Evi dulu. Enggak, saya cuma gini ya. Ya? Ini dia.
Ini dia ya, healing rohani selain membaca Alkitab yang utamanya adalah datang kepada Tuhan, dengar firman Tuhan. Itu udah bener banget Javanka. Javanka ini murid saya juga gitu ya. Lalu berdoa gitu ya. Itu juga udah bener banget. Bangun komunikasi dengan Tuhan itu hal utama pertama kali harus kita lakukan. Ya, tapi berikutnya yang harus kita tahu setelah kita berdoa, kita membaca firman Tuhan akan memberikan petunjuk yang luar biasa gitu ya kepada kita. Ya, kalau misalnya kamu masih healingmu itu kamu sakit hati karena kamu marah sama orang lain, kamu tidak bisa mengampuni orang lain, yang harus kamu lakukan adalah bereskan masalahmu, ya. Bereskan masalahmu, jangan disimpan karena itu sumber penyakitnya, ya. Dan firman Tuhan akan memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang hal itu kalau kamu betul-betul datang pada Tuhan, ya. Oke, sorry nih teman-teman, agak tak cut karena ini sangat nyambung dari Pak Rending. Apakah marah atau sedih dalam luapan hati termasuk healing? Karena Bu Evi tadi sempat singgung meluapkan marah, apakah itu healing? Nah, kalau menurut aku secara pribadi sih itu bukan bagian dari healing ya, karena itu efek marahnya adalah efek dari mungkin sakit hati atau mungkin apapun, itu efeknya, makanya emosi, muncullah emosi. Kan marah bagian dari emosi ya, seperti senang, sedih itu juga emosi kan. Nah, itu adalah luapan penyebabnya, tapi penyebabnya kan yang ini yang harus dipapres, dibereskan. Nah, seperti yang Ibu Evi bilang tadi, akarnya harus dipotong. Nah, akar dari kemarahan itu apa penyebabnya? Akar dari kesedihan itu apa penyebabnya? Jadi bukan hanya luapannya, tapi akarnya yang harus dibereskan. Itu sih. Ya, oke. Mungkin ini ya, mungkin luapan kemarahan itu bisa diganti dengan self-talk, kayak yang dikatakan sama Sabda Elsa ya. Di sini kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri, yaitu bagi beberapa orang itu merupakan healing ya teman-teman ya, karena dengan berbicara dengan diri kita sendiri itu kita bisa mendapatkan jawaban yang belum tentu kita pikirkan gitu. Kita bisa kayak mengerti diri kita lebih dalam. Nah ya di sini ternyata ada banyak banget masalah ya yang lebih serius dibandingkan dengan healing, karena bosan atau capek dengan rutinitas hidup. Kalau dikorek lebih dalam lagi, ada banyak sih kebutuhan healing yang jauh lebih penting. Aku sih yang masih muda ini harus belajar lebih bijaksana. Kalau sering mengeluh dan dikit-dikit bilang healing, aku sama teman-teman tuh harusnya evaluasi diri ya. Jangan apa kata orang tentang generasi itu benar. Generasi itu generasi healing. Generasi yang sukanya cuma cari hiburan, seneng-seneng. Ya biasanya dikasih masalah dikit lembek, terus nggak bisa berjuang, gampang putus asa. Ya aku sih nggak mau dibilang kayak gitu. Aku sih butuh healing identitas dalam Kristus supaya tangguh. Oke. Wah, bener banget nih ya. Ini komitmen yang hebat luar biasa nih dari Nodasnya anak muda nih. Ya bisa berpikir seperti itu. Nah ini memang healing yang betul ya. Kalau secara jasmani ya, identitas jasmania itu yang bisa membuat orang merasa bangga, karena kalau identitas jasmani ya karena kaya, berpendidikan tinggi, cakep, berkuasa dan sebagainya. Nah, kalau identitas jasmani yang kayak itu nggak ada, dia akan merasa dirinya nggak berharga. Sebaliknya itu ya tadi yang Nodas bilang, tergantung identitas kita di dalam Kristus ya. Bila kita berpegang pada identitas rohani itu yang kita miliki ya, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu nggak ada alasan sama sekali untuk kita merasa rendah diri. Karena apa? Diri kita tuh berharga. Bayangkan loh, siapa sih yang mau mati untuk kita? Nggak ada. Saya pernah tanya itu ke anak-anak remaja saya. Kamu kira-kira kalau bikin masalah gitu ya, pacarmu mau nggak sih mati untukmu? Misalnya kamu diancam, kamu pilih pacarmu atau gimana ya gitu ya. Mau nggak kamu mati untuk pacarmu? Wah dia pikir-pikir dulu ya. Tetapi ada satu pribadi yang luar biasa. Dia mau mati untukmu. Itu berharganya dirimu ya. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya kita harus yakin di dalam Kristus kita adalah pewaris segala berkat rohani gitu ya. Dan Allah telah memilih kita ya, memilih kita supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya, dan menyediakan sumber pemulihan yang sejati untuk anak-anaknya. Amin. Mantap sekali. Nah, tentang Yesus yang mengampuni ya, menurutku juga secara yang ku studi dalam Alkitab, selama aku studi dalam Alkitab gitu, Yesus tuh memberikan pengampunan gitu.
memberikan kasihnya kepada manusia. Nah, artinya ketika kita tadi ada luka, akar-akarnya menyebabkan kita marah, emosi, dan seolah-olah butuh healing gitu. Nah, sebetulnya healing yang sejati, yang benar-benar healing ya ketika kita merasakan pengampunan dari Tuhan itu sendiri, bukan di luarnya gitu. Ketika kita merasakan pengampunan dari Tuhan, pasti hubungan kita kepada sesama tuh baik-baik saja. Kalaupun ada pasti ya gesekan biasalah. Kalau Amsal bilang kan besi menajamkan besi, gesekan-gesekan itu biasa. Tapi pengampunan itu lebih puas lagi ketika kita sudah merasakannya. Jadi ketika kita merasakan pengampunan itu, healing benar-benar kita rasakan. Nah, juga masih ada pertanyaan nih beberapa ternyata dari Villa tadi. Philadelphia, beberapa waktu lalu banyak artis rohani buat tema healing worship. Setuju Kak? Setuju nggak dengan statement ini, healing worship nih? Gimana menurut teman-teman? Oke ya. Oh ya, Ya. silakan. Ya, jadi healing worship itu aku nangkepnya sih ya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya, lalu kita mendapatkan sukacita di situ. Di Mazmur, aku ingat banget ya, di Mazmur 103 ayat 2 itu di situ Daud ngomong sendiri kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku gitu ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya gitu. Jadi dia mengingat segala kebaikan Tuhan, memuji Tuhan, bahkan dia menciptakan banyak puji-pujian, mazmur, penyembahan untuk apa? Untuk kembali membawa dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi aku sendiri ya, pengalaman aku sendiri ya, kalau sedang galau gitu, selain berdoa baca firman Tuhan, yang paling sering dan ketahuan aku sedang galau dan lagi healing itu kalau sering-sering nyanyi. Di mana aja aku bisa nyanyi gitu ya, mau di rumah, bahkan dalam kendaraan ketika aku sedang pergi ke kantor sama suami atau kemana-mana sama suami ya, kalau aku udah nyanyi-nyanyi di motor, yang peduli orang mau denger kiri kanan, itu aku sendiri sedang Tuhan, ini hatiku seperti ini Tuhan, tolonglah aku gitu ya, dengan puji-pujian itu. Oke. Jadi teringat gitu gimana Daud menuliskan Mazmurnya. Mazmur kan cenderung ungkapan puji-pujian ya. Apapun keadaannya, sedih, susah, senang, itu pujian, dilantunkan dengan puji-pujian gitu. Banyak ayat-ayat di dalam Mazmur, salah satunya Mazmur 6 ayat 3, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Nah, aku lihatnya bagaimana Daud merasakan kesedihan, ketakutan, itu dia minta healingnya tuh dengan memuji Tuhan gitu. Meskipun pujiannya mungkin pujian yang sedih gitu. Jadi healing worship memang sungguh-sungguh membuat kita healing lah gitu. Itu sih yang ku lihat dan yang ku ingat. Oke, Nodes. Ya, kalau aku menurutku sih bagus ya healing worship ini, karena bagiku sendiri muji Tuhan itu buat aku jadi lebih plong gitu loh, hatiku jadi lebih kayak gitu loh, kayak lebih seneng gitu kalau pas memuji Tuhan. Gak tahu, mungkin teman-teman ada banyak yang seperti aku ya, biasanya kalau di gereja atau persekutuan pemuda gitu kan biasanya kita nyanyi dengan semangat, nyanyi kayak loncat-loncat atau nyanyi sama lagunya seru gitu, kita mungkin rasanya lebih plong ya teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang healing worship ini sangat membantu ya untuk healing. Tapi ada juga orang yang menyukai kesendirian, kesunyian gitu untuk healing, untuk menyembuhkan segala penyakitnya. Jadi bagiku ya ini gak relate sih untuk orang-orang, karena ada yang punya tipe itu tadi dengan memuji Tuhan, ada punya yang tipe dengan menyendiri. Seperti itu sih. Oke, nah ini ada, Mbak Vena, sebelum aku baca komentar lagi. Iya, healing worship itu setuju, karena yaitu Daud cara healingnya juga bernyanyi seperti itu, seperti yang teman-teman sudah jelaskan. Jadi terlepas mereka artis rohani atau bukan, mungkin mereka dapat hikmatnya seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Menurut beberapa sudut pandang mereka yang menaikkan lagu worship gitu, mereka juga nggak mudah buat ngarang lagu, buat mikirin tema. Mereka juga biasanya doa dan puasa healing juga seperti itu. Terus sorry, aku mau nambahin yang soal marah atau sedih tadi, luapan tadi.
aku jadi keinget soal Pastor Raditya Oloan. Dia ketika marah, dia mengekspresikan kemarahannya, tapi nggak boleh di entertain. Maksudnya kita terus-terusan marah, nggak apa-apa, aku kan mau meluapkan kayak gitu. Itu nggak boleh. Karena akhirnya kita mengiyakan segala sesuatu hal yang negatif di dalam tubuh kita. Itu yang aku lihat dari Pastor Radit sih. Sekian. Oke, mantap sekali. Ada satu pendapat yang menarik dari Christian Eka 11, bukan yang 12. Oke. Pernah baca satu artikel tentang generasi healing. Sudut pandang penulis mengatakan bahwa sebenarnya generasi ini adalah generasi yang sangat butuh banyak ditolong. Berarti ini generasi Nodes tadi ya, generasi healing tadi ya. Seruan yang membutuhkan jawaban, tapi kesalahannya adalah kepada siapa seruan itu ditujukan. Menarik, sebuah artikel dengan pertanyaan yang menohok dan akan merefleksikan, menuntun kita kepada satu refleksi yang menarik. Bu Yafi, silakan. Iya, jadi memang kalau tadi Nodas juga bilang ya bahwa memang anak Tuhan ya, anak-anak muda, anak-anak Tuhan ini harus jadi pribadi yang tangguh gitu ya. Karena hidup semakin ke depan juga akan semakin sulit, nggak semakin gampang ya, teman-teman semua gitu ya. Hidup akan semakin sulit, jadi seharusnya juga semakin, karena persaingan gitu ya, semakin cepat, persaingan tambah lebar gitu ya. Jadi memang kita harus semakin tangguh dan kita harus selalu menyadari bahwa memang ada saat-saat tertentu kita membutuhkan healing. Tapi tadi seperti yang Christian Eka katakan, kepada siapa itu seruannya, dan yang pasti healing yang sejati itu datangnya dari Tuhan gitu ya. Secara spiritual, secara fisik, secara emosional ya, secara mental, itu semua kita bisa dapatkan dari Tuhan. Kalau tadi di dalam Mazmur 132 dikatakan 103 ayat 2 sampai 3 dikatakan dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Lalu juga secara fisik di Perjanjian Baru itu banyak sekali kisah tentang Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit secara fisik karena dia tergerak oleh belas kasihan. Tuhan kita tuh penuh dengan belas kasihan. Jadi datang kepada dia karena dia sumber penyembuhan. Secara emosional juga dikatakan ini Mazmur yang sungguh menolong saya juga ketika saya kehilangan ayah saya dan ayah saya pulang ke rumah Bapak, dan ayat ini yang menolong dan menjadi pemulihan dari Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang hancur dalam roh. Ya, ayat ini yang menyembuhkan saya. Ini kesaksian saya ya. Ayat ini yang menyembuhkan saya. Hiburan orang apapun, orang mau ngomong udahlah, Papa sudah di surga. Tidak ada yang bisa menyembuhkan perasaan saya. Tapi ayat firman Tuhan ini yang berbicara luar biasa dan itu yang membangkitkan semangat saya. Itu secara emosional ya. Itu. Amin. Sungguh benar-benar. Luar biasa kesaksian Bu Evi ya, memberkati kita. Satu ayat pegangan yang sungguh-sungguh menyembuhkan. Jadi benar-benar yang memberikan true healing adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Yang lain hanya healing-healing sesaat, tidak benar-benar atau tidak true, false, bahkan bisa jadi salah gitu. Tapi yang benar-benar hanyalah Tuhan saja. Thank you. Ada satu tanggapan juga, pertanyaan dari Kak Rode Pardidi. Lantas bagaimana kita sebagai mentor menolong generasi strawberry, menarik generasi strawberry nih, untuk memiliki healing yang benar? Pak Vena sudah siap dengan jawabannya. Silakan. Untuk memiliki healing yang benar, kita sebagai mentor satu berdoa. Yang kedua, kita teguh dulu. Karena mereka itu generasi yang berat di zaman media sosial ini, sering compare dirinya dengan orang lain, sering merasa insecure, bukan hanya merasa ya, somehow kan ada luka-luka di tengah-tengah keluarga mereka, misalnya orang tua mereka menaruhkan hal-hal yang negatif di dalam hidup mereka, tapi mereka nggak sadar akhirnya ketambahan media sosial yang semakin cepat dan canggih ini. Jadi kita sebagai mentor ya kita perkuat dulu dasarnya kita, sama halnya seperti gedung yang dibangunkan, dasarnya itu kan harus diperkuat dulu. Nah, menurut Pastor Billy Lantang seperti dasarnya diperkuat dulu. Kalau kita udah kuat, kita baru menguatkan orang lain. Tapi kita memang nggak bisa jadi sempurna. Paling nggak kita harus kuat dulu di dalam mengerti bahwa kita itu manusia yang dikasih oleh Bapa. Kayak gitu. Oke, betul sekali. Sepakat tentunya. Dasar menjadi penting dan jadi teringat juga satu ayat yang tadi juga Ibu Evi singgung, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Tuhan yang membalut, Tuhan yang
menyembuhkan. Jadi bagaimana kita sebagai mentor, ya kembali kepada Tuhan. Kita balik lagi kepada Tuhan. Apakah kita sudah merasakan Tuhan sebagai mentor? Jangan kita menolong orang jika kita masih perlu disembuhkan gitu. Jangan orang buta menuntun orang buta jatuhnya nanti. Ada satu ayat yang dari Kak Vivi, dari Amsal nih kalau nggak salah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Healing yang terbaik adalah menerima diri sendiri sebagaimana Yesus telah menciptakan kita sedemikian rupa. Amin. Thank you Kak Vivi Veronica 19. Jangan lupa setelah menerima diri harus upgrade diri juga semakin serupa dengan Kristus. Mantap. Thank you teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, juga yang sudah memberikan komentarnya. Sangat memberkati, sangat mempertajam kita dalam obrolan kita malam hari ini. Obrolan yang sangat menarik, true healing. Bagaimana kita disembuhkan, yaitu dosa-dosa kita, akar kita. Memang akar itu harus disembuhkan terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada closing statement gitu dari teman-teman terlebih dahulu. Mungkin dari yang paling muda. Mudas, silakan. Oke, kalau aku sih closing statementnya cuma paling satu kata ya. Healing yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Oh, lebih dari satu kata itu tapi. Satu kalimat maksudnya. Nah. Satu kalimat ya. Healing yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Mantap. Mbak Vena, silakan. Healing itu proses, jangan capek sama prosesnya. Kalau lagi dapat ujian dari Bapak, berarti kita lagi mau dicabut akarnya, hal yang bukan berarti dari Yesus. Makanya aku setuju sama komennya itu, Yesus adalah jawaban. Nah, itu. Ya, amin. Betul sekali. Oke, dariku, carilah akarnya, saat teduhlah, dan bereskan, dan rasakan kasih Tuhan di dalam hidupmu yang menyembuhkan. Thank you. Bu Evi? Ya, segala kita kan orang natur kita memang berdosa ya, sehingga memang pasti hidup kita akan penuh banyak kesakitan gitu ya, akan penuh dengan banyak hal-hal yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Dan ya memang bersyukur untuk setiap kesakitan yang kita alami, karena itu sebenarnya adalah sinyal tegas bahwa kita senantiasa membutuhkan healing dari Sang Tabib Agung kita. Nah, di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, ya teman-teman semua, tidak ada tuh yang mampu memberikan healing yang sejati itu, ya, selain daripada Allah sendiri. Tadi jangan sampai kita mencari healing tapi tetap pening, ya, atau jangan sampai kita cari healing tapi kita jadi hilang. Nah, gitu ya. Datang kepada Allah, sebab Dia yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-lukanya. Amin. Amin. Ada satu closing statement juga dari penonton, dari Kak Feby FLG. Yesus Master Care terbaik yang ada di dunia ini. Amin. Betul sekali. Dokter di atas segala dokter. Dan Kak Vivi juga memberikan closing statementnya, Jesus is your answer for your healing. Amin. Jawaban dari segala penyembuhan, kesembuhan. Oke, thank you teman-teman. Sedikit memberi. Ray, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Healing yang terbaik adalah menerima diri sendiri sebagaimana Yesus telah menciptakan kita sedemikian rupa. Iya, betul sekali. Amin. Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Thank you Bu Evi, Mbak Vena, Nodas yang sudah menemani aku ngobrol-ngobrol terkait true healing ini. Kiranya teman-teman yang menonton mendapatkan berkat yang baik dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, thank you teman-teman. Silahkan, kita akan mengakhiri segala obrolan kita malam hari ini. Kita akan berpisah kembali ke aktivitas kita masing-masing. Sebelumnya karena kita buka dengan doa, alangkah lebih baiknya kita tutup juga dengan doa. Minta dengan kasih Mbak Vena untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah kami percaya bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan satu pencerahan tentang true healing. Bahwa true healing sesungguhnya adalah kami datang kepada Bapa, kami menyadari kasih Bapa, kami menyadari keterlukaan kami dan keterbutuhan kami kepada Bapa. Kami percaya bahwa setiap proses hidup kami terima dengan sukacita. Ada penyembuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kami percaya biarlah menjadi berkat buat orang-orang, buat teman-teman yang mendengarkan saat ini, sehingga mereka menerima setiap
healing yang sesungguhnya di dalam Engkau Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, tiba saatnya untuk kami akan beristirahat dan kembali beraktivitas masing-masing. Kami bersyukur Tuhan dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Thank you sekali lagi Bu Evi, Mbak Vena, Thank you. Udas. Sampai jumpa Thank minggu you semua. depan. Tuhan Yesus Ya. berkati semua penonton. Dadah, thank you yang sudah hadir. Bye.